Tuan-tuan hakim yang terhormat, di dalam aksi kami sering-sering kedengaran kata-kata kapitalisme dan imperialisme. Di dalam proses ini, dua perkataan ini pun menjadi penyelidikan. Kami antara lain dituduh memaksudkan bangsa Belanda dan bangsa asing lain, kalau umpamanya kami berkata kapitalisme harus dilenyapkan. Kami dituduh membahayakan pemerintah kalau kami berseru rubuhkanlah imperialisme. Ya, kami dituduhkan berkata bahwa kapitalisme sama dengan bangsa Belanda serta bangsa asing lain, dan bahwa imperialisme sama dengan pemerintah yang sekarang. Adakah bisa jadi benar tuduhan ini? Tuduhan ini tidak bisa jadi benar. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kapitalisme sama dengan bangsa asing, tidak pernah mengatakan bahwa imperialisme sama dengan pemerintah. Kami pun tidak pernah memaksudkan bangsa asing kalau berkata kapitalisme, tidak pernah memaksudkan pemerintah atau open bear order atau apa saja, kalau kami berkata imperialisme. Kami memaksudkan kapitalisme, kalau kami berkata kapitalisme. Kami memaksudkan imperialisme, kalau kami berkata imperialisme. Maka apakah artinya kapitalisme? Tuan-tuan hakim, di dalam Verhoor sudah kami katakan, kapitalisme adalah stelsel pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme timbul dari ini cara produksi, yang oleh karenanya, menjadi sebabnya meerwaarde tidak jatuh di dalam tangan kaum buruh, melainkan jatuh di dalam tangan kaum majikan. Kapitalisme, oleh karenanya pula, menyebabkan capital accumulation, capital concentration, capital centrasi, dan industrial reserve army. Kapitalisme mempunyai arah kepada Verlendung. Haruskah kami di dalam pidato ini masih lebih lebar lagi menguraikan bahwa kapitalisme itu bukan suatu badan, bukan manusia, bukan suatu bangsa, tetapi ialah suatu faham, suatu begrip, suatu stelsel. Haruskah kami menunjukkan lebih lanjut bahwa kapitalisme itu ialah stelsel cara produksi, sebagai yang kami telah terangkan dengan singkat itu? Tuan-tuan hakim, kami rasa tidak. Sebab tidak ada satu intelektual yang tidak mengetahui artinya kata itu. Tidak ada satu hal di dunia ini yang sudah begitu banyak diselidiki dari kanan kiri, luar dalam, sebagai kapitalisme itu. Tidak ada satu hal di dunia ini yang begitu luas literaturnya sebagai kapitalisme itu, hingga berpuluh-puluh jilid, berpuluh-puluh ribu studien dan standard werken dan brochures tentang itu. Tetapi apa arti perkataan imperialisme? Imperialisme juga suatu faham, imperialisme juga suatu begrip. Ia bukan sebagai yang dituduhkan kepada kami itu. Ia bukan ambtenaar binnenlands bestuur, bukan pemerintah, bukan gezak, bukan badan apapun jua. Ia adalah suatu nafsu, suatu stelsel menguasai atau mempengaruhi ekonomi atau negeri bangsa lain. Suatu sistem overheersen atau beheersen ekonomi atau negeri bangsa lain. Ini adalah suatu verschijnsel di dalam pergaulan hidup, yang timbulnya ialah oleh keharusan-keharusan atau noodwendigheden di dalam geraknya ekonomi bangsa, selama ada ekonomi negeri. Selama itu dunia ekonomi, sesuatu negeri atau sesuatu bangsa. Selama ada ekonomi bangsa, selama ada ekonomi negeri. Selama itu dunia melihat imperialisme. Ia kita dapatkan dalam nafsu burung Garuda Rum terbang kemana-mana, menakluk-naklukkan negeri-negeri sekeliling dan di luar lautan tengah. Ia kita dapatkan di dalam nafsu bangsa Spanyol, menduduki negeri Belanda untuk bisa mengalahkan Inggris. Ia kita dapatkan di dalam nafsu kerajaan Timur Sriwijaya, menaklukkan negeri Semenanjung Malaka, menaklukkan kerajaan Melayu, mempengaruhi rumah tangga negeri Kamboja atau Champa. Ia kita dapatkan di dalam nafsu negeri Majapahit menaklukkan dan mempengaruhi semua kepulauan Indonesia, dari Bali sampai Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku. Ia kita dapatkan di dalam nafsu kerajaan Jepang menduduki semenanjung Korea, mempengaruhi negeri Manchuria, menguasai pulau-pulau di lautan Tedu. Imperialisme terdapat di semua zaman perekonomian bangsa, terdapat pada semua bangsa yang ekonominya sudah butuh pada imperialisme itu. Bukan pada bangsa kulit putih saja ada imperialisme, tapi juga pada bangsa kulit kuning, juga pada bangsa kulit hitam, juga pada bangsa kulit merah sawo sebagai kami, sebagai terbukti di zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Imperialisme adalah suatu ekonomische gedetermineerde noodwendigheid, suatu keharusan yang ditentukan oleh rendah tingginya ekonomi, sesuatu pergaulan hidup, yang tak memandang bulu. Dan sebagai yang tadi kami katakan, imperialisme bukan saja stelsel atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain. Tapi imperialisme juga hanya nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia tak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang.
Tak usah berupa pelebaran negeri daerah dengan kekerasan senjata, sebagai yang diartikan oleh Van Cole. Tetapi ia bisa juga berjalan hanya dengan putar lidah, atau cara halus-halusan saja. Bisa juga berjalan dengan cara penetration pasifik, terutama dalam sifatnya mempengaruhi rumah tangga bangsa lain. Maka imperialisme zaman sekarang sama berbuahkan negeri-negeri mandat alias mandaat gebieden, daerah-daerah pengaruh alias Influenssferen, dan lain-lain sebagainya. Sedang di dalam sifatnya menaklukkan negeri orang lain, imperialisme itu berbuah negeri jajahan, kolonial bezit. Dan bukan saja di dalam dua macam itu imperialisme bisa kita bagikan. Imperialisme juga bisa kita bagikan dalam imperialisme tua dan imperialisme modern. Bukankah besar bedanya imperialisme tua bangsa Portugis dan Spanyol, atau East India Company Inggris, atau Oost-Indische Compagnie Belanda dalam abad ke-16, ke-17, dan ke-18, dengan imperialisme modern yang kita lihat dalam abad ke-19 atau 20. Imperialisme modern yang mulai menjalar kemana-mana sesudah kapitalisme modern bertahta kerajaan di benua Eropa dan di benua Amerika Utara. Imperialisme modern yang kini merajalela di seluruh benua dan kepulauan Asia, dan yang kini kami musuhi itu. Imperialisme modern itu adalah anak kapitalisme modern. Imperialisme modern pun sudah mempunyai perpustakaan, tetapi belum begitu terkenal di dalam arti-artinya dan rahasia-rahasianya sebagai soal kapitalisme. Imperialisme modern itu, oleh karenanya, tuan-tuan hakim, mau kami dalilkan artinya agak lebar sedikit dari buku-buku 1-2. Kami tidak akan mendalilkan buku Sternberg Der Imperialismus, yang walau sangat menarik hati dan tinggi ilmu, toh roda kering untuk mendengarkannya. Kami mendalilkan Mr. Peter Jales Troelstra, pemimpin Belanda yang baru wafat, yang menulis. Yang saya artikan dengan imperialisme ialah kejadian bahwa kapital besar sesuatu negeri yang sebagian besar dikuasai bank-bank mempergunakan politik luar negeri dari negeri itu untuk kepentingannya sendiri. Perkembangan ekonomi yang cepat dalam abad ke-19 itu menimbulkan suatu persaingan hebat di lapangan pertanian dan industri. Salah satu akibat persaingan ini ialah bahwa pada penghabisan abad itu, politik proteksi melindungi negara sendiri dengan cepat menjadi pegangan. Lahirlah industri besar yang modern. Tenaga produksi industri besar itu sangat diperbesar, tapi kemungkinan untuk menjualkan di negeri sendiri terbatas, dan timbullah kemustian mencari pasar di luar batas negeri sendiri. Caranya, industri besar mengatur kesukaran ini dengan tidak mengurangi untungnya ialah meninggikan harga di pasar dalam negeri yang dilindungi dan menjalankan taktik dumping di luar negeri. Politik perlindungan yang agresif ini saja sudah membuat tambah panasnya perhubungan internasional. Di samping itu, dengan cepat bertambah subur bank-bank yang besar, kapitalnya tambah besar, dan industri dan perdagangan dalam negeri tidak cukup lagi untuk menanamkan kapital itu. Akibatnya mengalirlah kapital itu keluar, istimewa ke negeri-negeri yang belum maju ekonominya, dan miskin akan modal. Misalnya aliran kapital Prancis dan Inggris ke Rusia, dan kapital Belanda ke timur. Aliran kapital keluar ini tidak hanya berupa uang saja. Negeri-negeri yang mengeluarkan kapital itu juga mengirimkan mesin-mesin, mendirikan pabrik-pabrik, membikinkan jalan-jalan kereta api dan pelabuhan-pelabuhan, dalelele. Dalam banyak hal bagi penanam modal lebih menguntungkan memasukkan uangnya dalam onderneming-onderneming di negeri-negeri yang terbelakang ekonominya, di mana tenaga buruh murah dan keuntungan tidak dibatasi oleh undang perburuan DSB. Begitulah keterangan Mr. Peter Jales Troelstra. Marilah kita sekarang mendengarkan seorang sosialis lain, yakni H.N. Brailsford, pengarang Inggris yang termasyhur itu. Di dalam zaman sekarang, yang dinamakan kekayaan itu ialah pertama-tama kesempatan menanam modal dengan untung luar biasa. Penaklukan dalam pengertian yang lama sudah tidak berlaku lagi. Memburu konsesi-konsesi di luar negeri dan membuka kekayaan-kekayaan terpendam dari negara-negara yang lemah dan kerajaan-kerajaan yang setengah mati makin menjadi suatu pekerjaan resmi, suatu peristiwa nasional. Dalam fase ini, bagi kaum berkuasa, jadi lebih penting dan menarik hati mengalirkan modal ke luar negeri dari mengekspor barang-barang. Imperialisme adalah semata-mata penglahiran politik dari kecenderungan yang bertambah besar dari modal, yang bertimbun-timbun di negeri-negeri yang lebih maju industrinya, untuk diperusahakan ke negeri-negeri yang kurang maju dan kurang penduduk. Bukankah dengan dua contoh ini nyata dengan sejelas-jelasnya,
bahwa sangkaan imperialisme itu, kaum Amtenar, atau bangsa kulit putih, atau pemerintah, atau gezak pada umumnya, adalah salah sama sekali. Tapi marilah kita mendengarkan satu kali lagi uraian seorang sosialis lain, yakni Otto Bauer yang termasyhur itu, yang melihat di dalam imperialisme modern itu, suatu politik meluaskan daerah, suatu ekspansi politik, yang senantiasa mengusahakan tercapainya maksud menjamin supaya kapital mendapat lapangan menanaman dan pasar-pasar penjualan. Di dalam perekonomian negeri kapitalis, setiap waktu sebagian dari modal uang perusahaan ditarik dari peredaran kapital pabrik. Jadinya, setiap waktu sebagian dari modal perusahaan dibekukan, setiap waktu menjadi bero. Apabila banyak modal uang dibekukan, apabila pecahan-pecahan kapital yang lepas ini hanya lambat mengalirnya kembali ke perusahaan-perusahaan produksi, maka yang pertama-tama berkurang ialah permintaan kepada alat-alat produksi dan tenaga-tenaga kerja. Ini berarti segera merosotnya harga-harga dan keuntungan-keuntungan dalam industri alat-alat produksi. Bertambah beratnya perjuangan serikat sekerja, turunnya upah-upah kaum buruh. Tapi kedua peristiwa itu berpengaruh pula atas industri-industri yang membuat barang-barang keperluan sehari-hari. Permintaan kepada barang-barang yang langsung dibutuhkan untuk memenuhi keperluan orang berkurang. Pertama oleh karena kaum kapitalis yang mendapat penghasilannya dari industri-industri alat produksi lebih sedikit mendapat untung. Dan kedua karena bertambah besarnya pengangguran dan turunnya upah-upah, mengurangi tenaga pembeli golongan buruh. Oleh karena itu, juga dalam perusahaan-perusahaan barang-barang keperluan hidup, harga-harga, keuntungan-keuntungan, upah-upah buruh merosot pula. Demikianlah penarikan sebagian besar dari modal uang dari peredaran kapital dalam industri umum, berakibat merosotnya harga-harga, keuntungan-keuntungan, upah-upah, serta bertambah banyaknya pengangguran. Maka pengetahuan ini buat maksud kita penting sekali, sebab sekaranglah baru bisa kita mengerti maksud-maksud politik kapitalis untuk menguasai negeri lain. Politik ini bergiat mencari lapangan untuk menanaman kapital dan pasar-pasar buat penjualan barang-barang. Sekarang mengertilah kita bahwa ini bukan soal-soal yang berdiri sendiri-sendiri, tapi pada hakikatnya adalah satu soal saja. Sekianlah dalil-dalil kami tentang arti kata imperialisme, buat dari pena orang-orang sosialis. Marilah kita sekarang mendengarkan keterangan orang yang bukan sosialis, yakni keterangan Dr. J.S. Bartstra di dalam bukunya Geschiedenis van het moderne imperialisme, di mana nanti akan tampak juga kebenaran perkataan kami, bahwa imperialisme itu bukan pemerintahan, bukan sesuatu anggota pemerintah, bukan sesuatu bangsa asing, tetapi suatu kehausan, suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri lain. Berkata Dr. Bartstra, perkataan imperialisme pertama sekali dipakai di Inggris, kira-kira tahun 1880. Yang dimaksud orang dengan perkataan itu, ialah usaha untuk mengeratkan kembali perhubungan dengan Inggris dari daerah-daerah jajahan yang memerintah sendiri, dan pertaliannya dengan negeri induknya, sudah agak kendur dalam masa liberal yang lampau. Yang menarik hati ialah bahwa perkataan itu sudah hilang sama sekali, maknanya yang mula-mula itu. Lama-kelamaan perkataan itu mendapat isi pengertian yang lain. Maknanya sekarang ialah usaha bangsa Inggris, yang hendak memberi kepada kerajaan pengeluasan daerah jajahan yang lebih besar, baik dengan jalan menaklukkan negeri-negeri, yang oleh karena letaknya dalam ilmu bumi, mungkin membahayakan jika berada dalam tangan saingan, maupun dengan jalan merampas daerah-daerah, yang bisa dijadikan pasar penjualan yang baik, atau tempat-tempat orang bisa mendapatkan bahan-bahan pokok untuk pertukangan dalam negeri, yang justru waktu itu mulai makin menderita oleh saingan luar negeri. Dalam arti pengeluasan daerah jajahan dengan tidak berbatas, pengertian itu segera juga menjadi umum. Maka sesudah itu, Dr. Bartstra lalu memberi keterangan lebih lanjut tentang penglihatan kaum sosialis terhadap imperialisme itu. Demikian, sebabnya perkataan itu menjadi sangat populer, ialah karena propaganda kaum sosial demokrat yang menganggap peristiwa itu sebagai konsekuensi dari sistem produksi kapitalis. Memang, yang memberikan perkataan itu pengertian yang lebih dalam dan luas ialah pengarang-pengarang Marxis seperti Rudolf Hilferding, Karl Renner, dan juga N. Brailsford yang terkenal itu. Menurut mereka, imperialisme itu adalah politik luar negeri yang tidak bisa dielakkan dari negara-negara yang mempunyai kapitalisme keliwat matang. Yang dimaksud mereka ialah suatu kapitalisme yang pemusatan perusahaan-perusahaan dari bank-bank
yang dijalankan sampai sejauh-jauhnya. Oleh karena itu, dan tidak sedikit pula oleh karena fungsi proteksionisme yang sudah berubah, dulu suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap luar negeri, sekarang menjadi sistem dumping. Maka imperialisme itu tidak puas lagi dengan pikiran-pikiran liberal yang tradisional mengenai tidak ikut campurnya negara dengan urusan partikulir, persaingan bebas, dan pasifisme. Paham-paham kemudian ini seolah-olah sudah terbalik menjadi yang sebaliknya, yakni menjadi usaha mempergunakan alat-alat kekuasaan negara yang melulu bersifat politik untuk maksud-maksud ekonomi, yakni mempengaruhi dan merampas daerah-daerah pasaran dan daerah-daerah bahan pokok, pun juga menjamin pembayaran rente kapital-kapital yang ditanam di negeri-negeri terkebelakang ekonominya. Mengenai soal belakangan ini, yakni yang disebut ekspor kapital, oleh pengarang-pengarang tersebut, istimewa sekali ditunjukkan betapa pentingnya. Disebabkan karena usaha kerajinan lebih sungguh-sungguh dikerjakan oleh pemusatan-pemusatan bank-bank dan oleh sistem dumping, maka, demikian kata mereka, bukan main banyaknya kapital tertimbun-timbun yang seringkali di dalam negeri tidak cukup bisa dipergunakan. Itulah sebabnya maka makin lama, makin terasa perlunya untuk menanam kapital besar-besar di negeri-negeri yang terkebelakang ekonominya. Tentu saja, dengan bunga yang setinggi-tingginya. Lagi pula, dengan demikian didapatlah pesanan-pesanan besar jalan kereta api, mesin-mesin dalela, pada industri sendiri. Akibat segalanya itu pula, perhubungan dengan luar negeri menjadi runcing, bahaya perang, ekspedisi-ekspedisi militer, daerah-daerah pengaruh di daerah-daerah seberang lautan, pengawasan atas uang masuk dan uang keluar dari negeri-negeri asing oleh perkumpulan-perkumpulan bankir Eropa, pemburuan mencari jajahan. Itulah imperialisme. Akhirnya Dr. Bartstra sekali lagi mengatakan dengan saksama apa yang disebutnya imperialisme modern, katanya. Yang disebut imperialisme modern ialah usaha meluaskan milik jajahan dengan tidak berbatas, seperti cita-cita demikian itu menjadi pendorong dalam masa kira-kira 1880 sampai sekarang bagi politik luar negeri, hampir semua negeri-negeri, kebudayaan yang besar, terutama untuk keuntungan industri dan kapital bank mereka sendiri. Imperialisme bukan sekali-kali satu-satunya tenaga penggerak, bahkan tidak setiap saat yang paling kena dari tenaga-tenaga penggerak yang sangat beragam-ragam dari jangka waktu itu. Tapi dalam akibat-akibatnya itulah salah satu yang menjadi sangat penting, oleh karena panggung sejarah bertambah luas karenanya, buat pertama kali dan buat selama-lamanya di seluruh muka bumi. Begitulah artinya imperialisme modern. Dan artinya imperialisme tua, sebagai yang kita alami dalam abad-abad sebelum bagian kedua abad ke-9. Nafsu, kecenderungan, keinginan atau sistem ini sejak zaman purbakala sudah menimbulkan politik luar negeri, menimbulkan perseteruan dengan negeri lain, menimbulkan perlengkapan senjata darat dan senjata armada, menimbulkan perampasan-perampasan negeri asing, menimbulkan jajahan-jajahan yang mengambil rezekinya. Di dalam zaman modern, ia menimbulkan Bezuglender, yakni tempat mengambil bekal industri, menimbulkan daerah-daerah pasaran bagi hasil-hasil industri itu, menimbulkan lapangan bergerak bagi modal yang tertimbun-timbun, menimbulkan daerah pengaruh, menimbulkan protektorat-protektorat, menimbulkan negeri-negeri mandat dan tanah jajahan dan bermacam-macam lapangan usaha yang lain, sehingga imperialisme adalah juga bahaya bagi negeri-negeri yang merdeka. Baik daerah-daerah pengaruh, maupun negeri-negeri mandat, baik protektorat maupun tanah jajahan, semua terjadinya begitu, sebagai ternyata pula dari dalil-dalil kami tadi, untuk mencari rezeki atau untuk menjaga pencarian rezeki, semuanya ialah hasil keharusan ekonomi. Partai Nasional Indonesia menolak semua teori yang mengatakan bahwa asal-asal penjajahan dalam hakikatnya bukan pencarian rezeki, menolak semua teori yang mengajarkan bahwa sebab-sebab rakyat Eropa dan Amerika mengembara di seluruh dunia dan mendirikan tanah-tanah jajahan di mana-mana itu, ialah oleh keinginan mencari kemasyhuran, atau oleh keinginan kepada segala yang asing, atau oleh keinginan menyebarkan kemajuan dan kesopanan. Teori Gustav Klemm yang mengajarkan bahwa menyebarnya bangsa menang kemana-mana itu selain oleh nafsu mencari kekayaan, ialah didorong pula oleh nafsu mencari kemasyhuran, nafsu mencari keakuran, nafsu melihat negeri asing, nafsu mengembara merdeka, atau teori Profesor Thomas Moon yang mengatakan
bahwa imperialisme itu selain berazas ekonomi juga adalah berazas nasionalisme dalele. Sebagai diutarakan dalam bukunya Imperialism and World Politics, teori-teori itu buat sebagian besar kami tolak sama sekali. Tidak. Bagi Partai Nasional Indonesia, penjajahan itu asal-asalnya yang dalam dan azasi, ialah nafsu mencari benda, nafsu mencari rezeki belaka. Asal penjajahan yang pertama-tama hampir selalu ialah tambah sempitnya keadaan penghidupan di negeri sendiri. De eerste oorzaak tot kolonisatie is bijna altijd de beenging der levensverhoudingen in het eigen land. Begitu Professor Dietrich Schäfer menulis, dan Dernburg, kolonial direktur negeri Jerman sebelum perang, dengan terus terang mengakui pula, penjajahan ialah usaha mengolah tanah, mengolah harta-harta di dalam tanah, mengolah tanam-tanaman, mengolah hewan-hewan, dan terutama mengolah penduduk, untuk keuntungan keperluan ekonomi dari bangsa yang menjajah. Koloniseren is het geschikt maken van den grond, van zijn onderaards geschatte, van de flora, van de fauna, en vooral van de bevolking, ten gunste van de economische behoeften van de koloniserende natie. Oh memang, Tuan-Tuan Hakim, penjajahan membawa pengetahuan, penjajahan membawa kemajuan, penjajahan membawa kesopanan, tetapi yang sedalam-dalamnya ialah urusan rezeki, atau sebagai Dr. Abraham Kuyper menulis dalam bukunya Anti-Revolutionaire Staatkunde, suatu urusan perdagangan, in merkantiële betrekking. Kolonis, jajahan. Begitulah pemimpin besar ini menulis. Dengan tiada pembentukan keluarga sendiri yang menetap, memberi kesempatan menyuburkan penghasilan negeri Bumi Putra, menggali tambang-tambang, menjualkan barang kita di situ. Dan sebaliknya mencarikan pasar di negeri-negeri kita, buat barang-barang dari tanah jajahan itu. Tapi perhubungan adalah tetap perhubungan ekonomi. Yang dipentingkan ialah pembukaan tambang-tambang, pembikinan barang-barang, perhubungan pasar dan perdagangan seberang lautan. Tapi bahkan dalam hal bahasa dan adat istiadat, dan terutama dalam hal agama, bangsa yang menjajah itu bisa mengasingkan diri sama sekali dari rakyat yang dijajahnya. Perhubungan adalah perhubungan perdagangan dan tetap demikian sifatnya. Yang mengayakan negeri yang menjajah, dan tidak jarang membikin miskin negeri yang dijajah. Dan Brailsford di dalam bukunya yang paling baru berkata, imperialisme itu telah memahatkan sejarahnya yang indah, tentang keberanian dan kehebatannya dalam hal organisasi di dalam kulit bumi sendiri. Dari Siberia yang ditutupi es, sampai ke gurun-gurun pasir di Afrika Selatan. Tapi hadiah-hadiah pendidikan, rangsang-rangsang kecendikiaan dan pemerintahan yang lebih berperi kemanusiaan yang turut dibawanya, senantiasa hanyalah barang-barang sisa dari kegiatannya yang angkara murka. Menganugerahkan hadiah-hadiah ini, jarang-jarang, barangkali juga tidak pernah, menjadi alasan pioner-pionernya yang kuat-kuat itu. Kalaupun mereka itu mempunyai sesuatu alasan, yang agak luhur dari keuntungan kebendaan, maka alasan itu ialah untuk kemuliaan dan kebesaran negeri induk. Tapi nafsu yang mendorong mereka pergi ke tempat-tempat yang bermandikan cahaya matahari itu, biasanya ialah keinginan untuk memonopoli suatu pasar bahan-bahan mentah, atau perhitungan yang lebih rendah lagi, bahwa di situ banyak terdapat tenaga buruh yang murah, dan tidak tersusun dalam organisasi, sedia untuk dipergunakan. Kalau bukan semua ini yang menjadi alasan, maka yang menjadi alasan ialah perhitungan yang bersumber kepada saling pengaruh, antara kepentingan kebendaan dan keadaan-keadaan ilmu bumi. Kesopanan menghasilkan suatu keenakan, yang jelas sekali mengabdi kepada maksud-maksud kita sendiri. Tidakkah karena itu, benar sekali kalau Prof. Anton Menger menulis, tujuan penjajahan yang sesungguhnya ialah memeras keuntungan dari suatu bangsa, yang lebih rendah tingkat kemajuannya. Di masa orang rajin beramal ibadat, tujuan ini dibungkus dengan perkataan untuk agama Kristen, dan di zaman kemajuan dengan perkataan untuk kesopanan orang inlander, atau kalau Friedrich Engels bersenda gurau, bangsa Inggris selamanya mengatakan agama Kristen, tapi maksudnya ialah kapas. De Engelschen zeggen altijd Christendom en menen dan katoen. Nafsu akan rezeki, Tuan-Tuan Hakim, nafsu akan rezekilah yang menjadi pendorong Columbus menempuh samudera Atlantik yang luas itu. Nafsu akan rezekilah yang menyuruh Bartholomeus Dias dan Vasco da Gama menentang hebatnya gelombang samudera Hindia. Pencarian rezekilah yang menjadi Noordster, dan kompasnya Admiral Drake, Magelhaens, Heemskerk, atau Cornelis de Houtman. Nafsu akan rezekilah yang menjadi nyawanya Kompeni di dalam abad ke-17 dan ke-18. Nafsu akan rezekilah pula yang menjadi sendi-sendinya balapan cari jajahan dalam abad ke-19.
yakni sesudah kapitalisme modern menjelma di Eropa dan Amerika. Sebelum zaman kapitalisme modern itu, bangsa Inggris sudah menguasai sebagian dari Amerika, sebagian dari India, sebagian dari Australia dan lain-lain, yakni sudah menaruh sendi-sendi British Empire nantinya. Sudahlah bangsa Prancis menguasai sebagian pula dari Amerika dan sebagian juga dari India. Sudahlah bangsa Portugis mengibarkan benderanya di Amerika Selatan dan di beberapa tempat di seluruh Asia. Sudahlah bangsa Spanyol menguasai Amerika Tengah dan Kepulauan Filipina. Sudahlah bangsa Belanda menduduki Afrika Selatan, beberapa bagian Kepulauan Indonesia, terutama Maluku, Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. Sudahlah di zaman itu kita melihat hebatnya tenaga berusaha dari nafsu mencari rezeki tadi, yakni tenaga berbuat yang kuat dari imperialisme tua. Dan tatkala kapitalisme modern beranak imperialisme modern, maka kita menjadi saksi atas balapan cari jajahan yang seolah-olah ada berhingga. Kini orang Inggris sudah bisa mengusir bangsa Prancis dan Portugis dan Belanda dari India. Musuh besar-besar lagi yang menghalang-halangi menjalarnya imperialismenya. Tiada hingganya lagi bendera Inggris ditanam di mana-mana. Tidak puas-puasnya kehausan kapitalisme Inggris mencari dan meminum sumber-sumber kekayaan di luar pagar dari The Empire sendiri. Tiada suatu benua yang tak mendengar dengungnya pekik perjuangan imperialisme Inggris. Tatkala Inggris atas sabdanya Gusti menjelma dari Samudera Biru, itu memanglah haknya negeri, dan bidadari menyanyikan lagu, "Perintahlah Inggris, perintahlah ombak, bangsa Inggris takkan menjadi budak." When Britain first on heaven's command, arose from out the azure main, this was the charter of the land, and angelic voices sang this strain, "Rule, Britannia, rule the waves. Britons shall never be slaves." India takluk, Singapura dan Malaka diduduki. Tiongkok direbut haknya menetapkan bea dan hak-hak ekstrateritorial, dan dibikin daerah pengaruh dengan jalan keras dan jalan halus. Mesir dilindungi, Mesopotamia dimandati, Hong Kong, Kepulauan Fiji, India Barat, Kepulauan Falkland, Gibraltar, Malta, Cyprus, Afrika. Imperialisme Inggris seolah-olah tidak puas-puasnya, dan negeri-negeri lain? Negeri-negeri lain pun ikut dalam balapan ini. Prancis menjejakkan kakinya di Afrika Utara, di Indochina, di Martinique, di Guadeloupe, di Reunion, di Guyana, di Somalia, di New Caledonia. Amerika merebut Kuba, Puerto Rico, Filipina, Hawaii. Jerman melancar-lancarkan tangan imperialisme ke Pulau Marshall, ke Afrika Barat Timur, ke Togo, ke Kamerun, ke Pulau-Pulau Carolina, ke Kiau Chiau, ke Kepulauan Mariana, geger perkara Maroko delay. Italia sibuk memperusahakan daerah pendudukannya, asab dekat Selat Bab el Mandeb, mengatur kekuasaannya di Afrika Utara, mengambil Kosala, mencoba menaklukkan Abyssinia, mengaut-ngaut di Tripoli dan Lele pula. Bahwasanya, balapan mencari jajahan yang kita alami dalam zaman kapitalisme modern itu, yang mengaut-ngaut ke kiri dan ke kanan, dan memasang mulut serta mengulur-ngulur kukunya sebagai mahakala yang angkara murka. Balapan mencari jajahan ini, tidak ada bandingannya di seluruh riwayat manusia. Dan di Asia sendiri pun, imperialisme modern itu membuktikan asal turunan dari kehausan-kehausan ekonomi, anak dari kapitalisme, yang di dalam lingkungan rumah tangga sendiri kekurangan lapang usaha. Di atas sudah kami katakan, bahwa imperialisme itu bukan tabiat bangsa kulit putih saja, bukan kejahatan hati kulit putih saja. Bukan saja imperialisme modern, tapi juga imperialisme tua kita dapati pada bangsa manapun juga. Kita ingat akan imperialisme bangsa Tartar yang di dalam abad ke-13 dan ke-14 sebagai angin simun menaklukkan sebagian besar benua Asia. Kita ingat akan imperialisme bangsa-bangsa Arya, Mahmud Ghazni dan Barbar yang memasuki negeri India. Kita ingat akan imperialisme Sriwijaya yang menaklukkan pulau-pulau sekelilingnya. Kita ingat akan imperialisme Majapahit yang menguasai hampir semua kepulauan Indonesia beserta Malaka. Tetapi imperialisme modern Asia baru kita lihat pada negeri Jepang tempo akhir-akhir ini. Imperialisme modern di Asia adalah suatu barang baru, suatu unikum, suatu Neuigkeit. Memang hanya negeri Jepang saja dari negeri-negeri Asia yang sudah masuk ke dalam kapitalisme modern itu. Kapitalisme modern Jepang yang butuh akan minyak tanah dan arang batu. Kapitalisme modern Jepang yang juga membangkitkan tambahnya penduduk yang deras sekali sehingga melahirkan nafsu mencari negeri-negeri emigrasi. Kapitalisme modern Jepang itu membuat rakyat Jepang lupa akan kesatriaannya, dan menanamkan kuku-kuku cengkeramannya di semenanjung Sakhalin dan Korea dan Manchuria. Nama kampionnya bangsa-bangsa Asia yang diperbudak,
Nama itu adalah suatu barang bohong, suatu barang dusta, suatu impian kosong bagi nasionalis-nasionalis kolot, yang mengira bahwa Jepanglah yang akan membentak imperialisme Barat dengan dengungan suara. Berhenti! Bukan membentak berhenti, tetapi dia sendirilah ikut menjadi belorong imperialisme yang angkara murka. Dia sendirilah yang ikut menjadi hantu yang mengancam keselamatan negeri Tiongkok. Dia sendirilah yang nanti di dalam pergaulan maha hebat dengan belorong-belorong imperialisme Amerika dan Inggris, ikut membahayakan keamanan dan keselamatan negeri-negeri sekeliling Lautan Teduh. Dia sendirilah salah satu belorong yang nanti akan perang tanding di dalam Perang Pasifik. Balapan cari jajahan di dalam bagian 2 dari abad ke-19, mula-mula adalah suatu balapan antara negeri-negeri Eropa saja. Tetapi sesudah di dalam balapan ini negeri Inggris menjadi yang paling depan, sesudah kapitalisme Inggris di dalam imperialismenya bisa membelakangkan sekalian musuh-musuhnya. Sesudah John Bull,